Pesan untuk anak muda harus punya pemikiran jangka panjang. Bahwa saham ini tuh bukan tempat cari uang cepat. Saya expect saya tuh ada di saham sampai saya meninggal, Pak. Menarik sekali ini insight-insightnya. Di podcast Fundamental ini ada ini Mas, ada Mas David, ada games gitu. Saya tanya pertanyaan-pertanyaan pendek, Mas David jawab aja pendek juga. Oke. Kita mulai ya. Kalau kita mau investasi, pilih saham perbankan atau properti? Di kondisi kayak sekarang, perbankan. Perbankan tetap ya? Perbankan. Karena kalau perbankannya bagus, properti juga bagus. Kalau perbankannya jelek, properti juga jelek, Pak. Karena kan properti itu cyclical banget ya. Kalau ekonomi lagi susah, nggak ada orang beli rumah ya. Susah juga sampai gerak. Dan perbankan lebih liquid, bisa tembak duit gede. Kalau properti nggak ada yang liquid, susah. Blue chip atau growth stock? Growth stocks. Pasti itu ya, udah seneng. Karena duit saya masih dikit, Pak. Kalau duitnya masih dikit, lebih baik cari upside-nya tinggi. Nggak usah bagi dividen, nggak apa-apa, di-retain aja earnings-nya. Tapi kita harap growth year on year labanya bisa kenceng lah. Kalau meeting pilih pagi atau sore? Sore. Sore. Pagi saya sibuk buka market. Oh, pagi udah pasti jam 9. Jam 9 udah saya nggak bisa diganggu gugat. 9 sampai 10 nggak bisa diganggu gugat. Masih 10 ya? Sampai ya sejam pertama nggak bisa diganggu gugat. Ngeliatin. Karena kebanyakan daripada pergerakan dan volume saham tuh di 1 jam pertama biasanya. Iya. Nonton YouTube atau dengerin podcast? Dengerin podcast. Dengerin podcast ya? Ya. Kalau suatu saat nih udah tua nanti gitu, ingin pensiun di desa atau di kota? Desa, tapi desa di Swiss, Pak. Ya. Gue juga pengen sih. Sulit. Kalau desa di Swiss boleh, Pak. Iya. Intuisi atau logika? Intuisi. Intuisi itu adalah logika, pengambilan logika, keputusan berdasarkan logika yang udah kita ambil bertahun-tahun. Tadi pengalaman itu tersimpan di alam bawah sadar kita. Saya seringkali rugi itu bukan karena apa-apa, karena saya nggak dengerin intuisi saya. Kadang pun saya lewatin keuntungan gara-gara datanya jelek, tapi intuisi saya bilang ini bakal bagus, saya kira skip. Padahal bener, datanya terlambat. Intuisi saya bilang beli, datanya bagus baru keluar 6 bulan setelahnya, itu sama udah naik ratusan %. Iya. Benar juga. Jadi intuisi. Superman atau super team? Super team jelas. Nggak bisa apa-apa, Pak, kalau nggak ada yang bantu kita. Hidup pun nggak sendirian. Timnya ini juga riset juga? Timnya ini riset juga? Ada tim research, ada tim konten, ada tim yang bantu di media juga. Oh iya. Olahraga, sepeda atau lari? Lari. Lari ya? Lari. Nggak suka sepeda? Mahal, Pak, sepedanya, Pak. Mahal katanya, mau beli 4 ya? Kalau lari, sepatu lari murah, Pak. Ya, sepatu larinya juga apa sih? Juga murah mahal juga. Murah. Oke. Harapan Mas David untuk pasar modal Indonesia? Harapan saya untuk pasar modal Indonesia dan pemerintahan kita lah ya. Semoga semua regulasi dan tata kelolanya bisa semakin baik lagi. Karena kadang asing itu jual saham kita bukan karena fundamentalnya memburuk, tapi ada yang namanya government risk. Artinya adalah takutnya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu kurang baik, lalu kadang regulator juga memberikan ketentuan akan mekanisme transaksi sahamnya juga kurang tepat. Nah, itu mungkin dilihat asing sebagai hal yang negatif, akhirnya asing harus buang sahamnya. Karena ada risk di situ. Lalu ada juga namanya currency risk.
mereka kan banyak duit misalkan dari dolar. Iya. Kalau mereka tukar dolar ke rupiah, terus mereka beli saham perbankan, 2 tahun terakhir, mereka tuh rugi banyak sekali, Pak. Tuh mungkin mereka udah gulung tikar mungkin perusahaan di Amerika. Karena secara historical, dolar tuh rupiah aja, kita mungkin bisa kalah setahun 6-7%. Artinya kalau misalkan asing masuk di Indonesia, mereka harus cari return 7%, itu mereka break even. Cuma dari currency difference-nya itu. Berarti kalau mereka mau cari premium, ya misalkan saya pakai anggap risk free rate di Amerika misalkan 3%, treasury bonds-nya. 3 tambah 7, 9%. Kalau mereka cari 12%, premiumnya cuma 3, nggak worth it buat mereka. Jadi PR pemerintah adalah rupiah harus distabilin dulu. Karena kalau rupiah nggak stabil, investasi saham juga percuma. Kalau rupiah udah stabil, kepentingannya semua udah bagus, baru marketnya bisa gerak, bisa kenceng. Karena marketnya nggak mungkin bisa digerakkan full sama domestik. Karena the biggest money domestik tuh BPJS sama Taspen. Mereka aja nggak semuanya mau beli saham. Iya, betul. Apalagi asing. Jadi menurut saya domestik dan antara BPJS, Taspen harus berani lah, maksudnya untuk punya confidence di market kita. Itu juga bisa showing confidence ke fund-fund luar. Kita bisa roadshow. Semoga fund-fund luar ngeliat itu sebagai perkembangan, mereka jadi bisa naikin weighting kita di indeksnya mereka. Kalau weight kita naik di MSCI and everything, ya itu inflow gede kan. Nah itu baru bisa bikin market kita naiknya sustainable. Kayak gitu. Pesan untuk anak muda yang baru mau masuk pasar saham atau yang baru masuk di saham. Pesan untuk anak muda harus punya pemikiran jangka panjang. Bahwa saham ini tuh bukan tempat cari uang cepat. Saya expect saya tuh ada di saham sampai saya meninggal, Pak. Jadi saya nggak ada goals kayak, oh saya harus kaya cepat, saya harus bikin duit segini, saya harus dapat return segini. Yang saya penting adalah sistemnya. Saya punya sistem yang setiap tahun saya bisa ulangin. Cara saya cari saham, cara saya ngelihat makroekonomi, cara saya lihat saham yang diuntungin, manajemen resiko dan gimana cara kita ngelihat pertumbuhan sahamnya kayak gitu. Kalau sistemnya udah bagus, kita bisa pakai terus bertahun-tahun sampai kita meninggal nanti. Kita main long term game. Banyak orang masuk, dapat duit cepat, kabur. Dapat duit cepat, kabur. Kalau mindset kayak gitu, mending jangan ke saham. Atau sebaliknya, rugi, Atau rugi, kabur. Rugi kabur. Nah, itu mungkin lebih baik kayak gitu ya. Masuk rugi, pensiun. Masuk rugi, pensiun. Ya kalau gitu marketnya nggak bisa berkembang. Dan kurang-kurangilah nonton orang lain sukses. Kayak gini. Petnya beda-beda mungkin ya. Itu maksud saya. Jadi ya. misalkan saya sukses dengan jualan kolor, belum tentu Anda juga harus jual kolor untuk jadi sukses. Ya. Hidup orang tuh beda-beda. Dan misalkan, oh saya berani all in di saham gitu kan. Bisa jadi gara-gara saya dapat warisan misalkan. Dibanding sama perintis yang misalkan ibunya jualan nasi kuning di depan sekolah, belum tentu berani ngelakuin hal yang sama. Jadi beda-beda ya. Setiap orang career path-nya beda. Iya. Cara menuju suksesnya beda. Betul. Gitu. Jadi jangan meromantisasi kehidupan dan kesuksesan orang lain. Kayak misalkan saya gitu, teman-teman ngeliat saya gitu. Jangan diromantisasi gitu. Fokus aja ke perjalanan kalian sendiri. Karena saya mau punya 100 miliar, 1 triliun, 10 triliun juga nggak ada untungnya di hidup kalian gitu loh. Iya. Makanya saya nggak gitu suka ngasih tahu secara eksplisit lah. Ya, tapi kan orang kadang-kadang suka ngitung-ngitung sendiri. Kalau itu nggak apa-apa, nggak apa-apa. Aman, gue nggak iri kok. Meskipun gue nggak punya Porsche. Nggak pernah dipakai juga, Pak. Oh iya. Oke, demikian tadi tak terasa 40 menit Udah sudah berlalu. 40 menit. Banyak ketawa gitu. Saking asiknya ngobrol saat ini dengan Mas David. Semoga obrolan saya dan Mas David bermanfaat untuk kita semua. Saya Mas Sirom, undur diri. Terima kasih. Terima kasih.